best trader community. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Seperti biasanya setiap hari Kamis sore kita ketemu di live YouTube PT First State Futures. Sore kali ini tanggal 2 Mei ya, tanggal 2 Mei 2024. Dan minggu ini juga banyak rilis data penting. Nanti kita akan bahas, salah satunya adalah rilis The Fed meeting tadi malam dini hari, ya, di mana The Fed mempertahankan suku bunganya yang kesekian kalinya ya, tetap dipertahankan di level tertingginya, yaitu kisaran 5,25 sampai 5,5%. Nah, nanti kita akan bahas dampak terhadap saham ini seperti apa, ke depannya nanti rencana The Fed ini bagaimana. Dan selalu pertanyaan yang masuk, kira-kira dipertahankan suku bunga di level tertinggi ini sampai kapan, Pak? Ya, karena korelasinya ketika ada rumor atau pemangkasan dimulai, saham akan rally naik. Nah, akibat suku bunga selalu dipertahankan di level tertinggi, nah, beberapa saham ini terkoreksi, ada yang pullback, bahkan ada yang terkoreksi, bahkan ada yang turun. Nah, baik, nanti kita akan bahas. Jadi seperti biasanya 1 jam ke depan, ya kurang lebih 15 menit atau 30 menit kita akan bahas analisa fundamental termasuk penjelasan data-data penting minggu ini yang nantinya hari Jumat. Nah, biasa di minggu pertama di awal bulan kita dihadapin data penting seperti non-farm payroll. Nah, nanti kita akan cek forecast perkiraannya bagus atau jelek. Ya, nanti juga kita akan cek juga laporan earning karena minggu ini, nah, dari minggu kemarin ya, ini sekarang musim-musim rilis laporan earning ya. Nah, salah satunya ada saham Apple yang laporan earningnya nanti kita cek ya, dirilis kapan. Sepertinya after close market ya, besok pagi, tapi nanti kita akan cross check ya. Oke, sebelumnya kita sapa dulu, ini ada WA seperti biasanya Bu Ernawati request Pak saham Apple laporan earningnya kapan dan perkiraannya turun ya forecastnya kira-kira. Nah, itu bagaimana Pak? Baik, nanti kita akan bahas untuk saham Apple. Dan juga dia ada request sepertinya saham Boeing, Nike ya. Oke, nah di sini sudah berani buy enggak Pak? Baik. Oke, untuk menyingkat waktu, mungkin sebelumnya saya akan sapa dulu. Ada beberapa partisipan mungkin yang join baru. Salam kenal, nama saya Fausan, salah satu tim analis dari PT First State. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung ke share screen source seperti biasanya. Sumbernya yaitu investing.com untuk melihat economic calendar minggu ini. Oke, kita awali dengan pembahasan data penting minggu ini yaitu economic calendar. Minggu ini data penting cukup banyak ya, diawali mulai tanggal this week ya, tanggal 29 ini ada data penting Amerika ya, tingkat kepercayaan konsumen atau consumer confidence di mana rilisnya turun ya. Tingkat kepercayaan Amerika itu turun dari 103 last atau previousnya aktualnya 97 ya. Oke. Ini jelek untuk perekonomian Amerika. Terus tanggal 1 Mei itu kemarin ya. Nah, ini market Cina libur. Di Amerika banyak data penting tadi malam ya. Mulai dari
ADP Novum Payroll ya. Nah, ini tadi malam ya, rilisnya ini turun ya, dari 208.000 previous atau lastnya, forecastnya turun 179.000, aktualnya 192. Terus juga ini high impact kalau bintangnya 3 ya. Nah, ini data penting semuanya. Ada juga JOLTS job opening. Ini iklan lowongan pekerjaan yang ada di Amerika. Ya. Nah, ini datanya turun. Jadi iklan lowongan pekerjaan itu mengalami penurunan. Jadi dari lastnya 8,813 ya. Forecastnya 8,68, aktualnya 8,488. Jadi mengalami penurunan iklan lowongan pekerjaan di sana. Ini kaitannya sama nanti payroll biasanya ya, data pekerjaan di Amerika. Oke. Nah, inilah data penting tentang suku bunga. Jadi dirilis tadi malam jam 1 dini hari atau jam 2 WITA. Nah, di sini ada diawali dengan FOMC statement ya. Terus ke pengumuman suku bunga. Jadi hasilnya suku bunga Amerika saat ini 5,5%, ya, tetap dipertahankan ya dari last previous sebelumnya 5,5%, memang forecastnya dipertahankan 5,5%, aktualnya tetap 5,5%. Jadi ini udah cukup lama kalau saya lihat di sini eh, The Fed ya mempertahankan udah berapa kali ini ya, terakhir ini yang menaikkan dari bulan 7 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kali pertemuan The Fed mempertahankan suku bunganya di level tertinggi untuk saat ini yaitu 5,5%. Nah, oke. Memang di pertemuan bulan Maret ya, nah nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya The Fed ini di tanggal 12 Juni ya ada pertemuan Fed meeting lagi. Memang untuk survei kalau saya lihat di CME Group ya, nah ini untuk melihat probabilitas suku bunga tetap masih dipertahankan ya, survei atau probabilitasnya 90,7% ya. Nah, di bulan Juni nanti akan keluar SEP ya, Summary Economy Project itu yang penting nanti juga. Jadi kalau tanya Pak suku bunga itu kapan dipangkas dan dipertahankan masih lama. Berdasarkan data saat ini ya, The Fed masih belum yakin atau belum berani untuk melakukan pelonggaran kebijakan ini menurunkan suku bunganya ya. Nah, dia tetap punya planning akan mempertahankan dulu, tapi tidak ada planning untuk menaikkan. Jadi planningnya mempertahankan dan memangkas. Nah, saat ini dia akan mempertahankan dulu terus sampai data-data penunjangnya seperti inflasi dan ketenaga kerjaannya ini ya kalau inflasinya turun, nah ketika turun The Fed optimis yakin ya suku bunga bisa dipangkas. Nah, karena selama ini data inflasi stagnan bahkan sempat naik sedikit ya. Karena target inflasi Amerika 2% ya. Nah, kita selalu udah bahas tentang data inflasi Amerika ya, sekarang masih kisaran 2,8. Oke. Nah, terus pertemuan selanjutnya itu 31 Juli kita cek ya masih surveinya sama ya. Ini kalau saya refresh. Jadi ekspektasi terakhir ya berdasarkan SME Group tadi saya cek pemangkasan ini mulai di kuartal terakhir, kuartal 4. Nah, ya September. Tapi ini berubah-ubah nanti. Jadi tadi ada yang tanya kira-kira sampai kapan Pak? Mungkin pemangkasan akan terjadi di bulan September. Jadi pertemuan yang akan datang, yang akan datang, yang akan datang lagi. Surveinya ini 43%. Ya, tapi ini akan berubah-ubah tergantung data yang tadi saya sebutkan.
termasuk data payroll ya. Nah, ini data suku bunga sudah dirilis, nanti kita akan bahas dampak dari rilis ya. Jadi dipertahankan 5,5 sebenarnya ini sudah direspon oleh market dan ini sudah saya bahas ya. Ya, sudah saya bahas, tidak ada pemangkasan di awal pertemuan The Fed awal tahun. Ya, bahkan ya dari bulan Maret saya melihat CME Group itu pemangkasan berlaku di pertengahan awalnya. Jadi ini sudah diantisipasi oleh pasar. Ya, semua investor udah apa ya memprediksi, mengantisipasi bahwa suku bunga tidak akan diturunkan. Ya. Nah, jadi terlihat jelas tadi malam kalau kita amatin ya pergerakan tidak terlalu signifikan, bahkan ya market atau beberapa investor itu mengabaikan kenaikan suku bunga ini. Tadi di morning update yang selalu saya kirim setiap pagi saya sudah kirim ya. Jadi udah direspon ya. Terus besok malam ya ini hari Jumat kita dihadapin data penting seperti biasanya. Kalau nanti malam ini jobless claim, ukuran tingkat pengangguran, ini data mingguan, ini ya inisial jobless claim, mengalami kenaikan. Besok yang penting, Bapak Ibu, hari Jumat, jadi besok ini data pentingnya data non-farm payroll. Oke, jadi forecast-nya mengalami penurunan dari 303.000 last atau previous bulan lalu, ya, prediksi atau perkiraannya itu turun ke 243.000. Kita tinggal aktualnya nanti ya. Ini juga ada korelasi terhadap probabilitas suku bunga nanti ya. Ketika non-farm payroll-nya ini dirilis benar-benar turun, nah berarti kan upah atau ya gaji di luar buruh lah ya kalau non-farm payroll ini mengalami penurunan ya. Nah, mungkin suku bunga akan lama, tapi kalau naik nanti ya, misalkan aktualnya bagus di atas kelas 310 bahkan di atasnya ya. Nah, probabilitas suku bunga pemangkasannya nanti akan semakin naik. Nah, ini nanti korelasinya terhadap saham. Harapannya saya bagus ya, biar saham sudah reversal yang pullback, yang koreksi kembali naik nanti. Oke, itu data ekonomi. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan tentang data ekonomi, silakan. Nah, di sini saya sapa dulu. Sore Pak Jaka ya, Jessica happy birthday Pak Fauzan. Terima kasih Bu Jessica. Jessica ini Tobi F. Selamat sore Pak. Selamat sore juga Farid Max. Nah, halo, ini ada WA masuk juga ya. Pak, saya telat joinnya boleh ya. Jadi ada beberapa investor nggak bisa join atau telat ya, bisa dilihat live YouTube-nya nanti ulang lagi ya. Bisa kunjungi YouTube PT First State langsung ya ini. Oke, sekarang saya akan bahas tentang ekonomi kalender, earning report-nya ya. Ya, earning calendar lah. Jadi hari ini kita menunggu rilis data saham Apple tanggal 2 Mei. Oke, after market close artinya nanti rilis laporan earning saham Apple ini nanti setelah market tutup, berarti jam 5 pagi ya, jam 6 pagi kisaran setelah tutup market pasar Amerika. Ya, kalau dilihat dari forecast-nya, ya ini saya tadi udah lihat saham Apple pre-market sementara naik ya 171. Forecast-nya IPS dan pendapatannya, revenue-nya ini drop turun cukup besar ya. Revenue-nya ini kurang lebih drop-nya ya hampir 5% ya. Ya. Jadi perkiraannya turun, IPS-nya juga turun dari 2,18 earning per share-nya, forecast-nya 1,5, lumayan ya turunnya. Pendapatannya juga lumayan ya. Oke.
Jadi kalau ditanya, Pak, perkiraan untuk laporan earning saham Apple gimana? Berdasarkan forecast ya turun ya. Nah, kita lihat aja nanti. Ya. Nah, jadi karena forecast turun, nah, minggu lalu saya menyarankan yang punya saham Apple sebelum rilis laporan earning, silakan take profit dulu. Ya di kisaran 176 kalau nggak salah ya, 177. Tapi faktanya nanti cek. Ya, ada beberapa investor yang sempat melakukan close profit dulu ya di 175 karena high-nya nggak nyampe 176 katanya 175 80 atau 90, ada yang belum lepas mungkin ya. Nah, nanti kita akan cek secara teknikal ya. Nah, potensinya karena ini menjelang laporan earning nanti besok ya. Nah, nanti malam ya bisa naik atau turun. Nah, kita belum bisa menganalisa market berdasarkan data. Nah, jika dirilis turun sesuai forecast, bahkan di bawahnya mungkin akan terjadi gap, open gap ya. Nah, jadi open gap langsung biasanya pre-market lah, besoknya itu akan langsung turun, nah, tergantung rilisnya nanti. Sebaliknya, kalau aktualnya nanti tanggung ini pendapatan sebelumnya 119, forecast-nya 90, ternyata keluarnya 110, Pak. Ya, di bawah last, di atas forecast ya, mungkin open gap down nggak banyak ya. Nah, ini estimasi aja berdasarkan rilis aktualnya ya. Tapi kalau misalkan aktualnya nanti di bawah forecast, di bawah 90, ya mungkin open gap-nya juga akan sedikit dalam. Yang awalnya tidak mampu pecah support yang selama ini potensinya double bottom, mungkin ada potensi nanti akan pecah. Tergantung rilis rilis ini ya, aktual laporan earningnya besok. Oke, baik. Ini data earning untuk minggu ini, yaitu saham Apple. Nah, saya cek lainnya nggak ada ya. Oke. Oke, sebelum dilanjut ke analisa teknikal, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke ya, cukup ya. Ada Brian TP. Happy birthday, Pak. Terima kasih. Nah, oke, kita lanjut ke analisa teknikal. Baik, di sini saya pakai trading view ya untuk analisa teknikal. Saya mulai dari DXY ya, karena ini juga ada yang tanya dolar melemah atau menguat, Pak. Oke. Hmm. Oke, ini grafik indeks dolar karena tadi malam ada data penting suku bunga, saya harus menunjukkan indeks dolarnya juga. Jadi tadi malam indeks dolar ini melemah, terlihat candlenya merah. Oke, ya. Kalau menguat itu hijau, naik. Nah, tapi kalau dilihat dari pola grafiknya, ini konsolidasi, artinya flat, ya. Flat di kisaran, ya turun tertahan di 105, naik tertahan di kisaran 106 lah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari konsolidasi. Ya, sideways atau datar atau flat. Nah, kalau ditanya respon suku bunga tadi malam, ini turun, melemah. Padahal suku bunga tidak dipangkas, Pak. Ini yang tadi saya bahas, market investor mengabaikan pengumuman suku bunga yang dipertahankan di level tertinggi. Responnya kebalik. Ya. Nah, yang kedua, market atau investor sudah mengantisipasi atau sudah merespon bahwa suku bunga ini bakalan dipertahankan kok. Ya. Oke. Nah, kenapa indeks dolarnya melemah? Bahkan sebenarnya secara teori kalau suku bunga tidak dipangkas, dipertahankan di level tertinggi,
indeks dolar harusnya hijau menguat ya. Ini konsolidasi ya. Oke, jadi saran saya ketika kalian trading lah, trade lah mengikuti data, aktual data, hati-hati ya. Nah, karena kalau melihat data kita harus menganalisa dulu apakah data yang dirilis itu sudah direspon sebelumnya atau belum direspon. Kalau suku bunga ini sudah direspon ya, sudah direspon. Oke. Terlihat indeks dolarnya tadi malam merah candlenya ya. Meskipun secara pola market ini 8 hari flat konsolidasi ya. Tren masih naik, artinya ada potensi penguatan dolar di sini ya. Nah, tren masih naik ya. Nah, oke. Nih. Oke, itu indeks dolar. Saya lanjut ke indeks saham dulu sebelum kita bahas emitennya seperti Apple sesuai request tadi WA masuk, ada Boeing nanti, Alibaba ya. Oke, saya mulai dari S&P 500 dulu. Ini penting sekali juga ya. Nah, saya selalu mengamati S&P juga, Nasdaq dan Dow Jones. Oke. Ya. Nah, pullback ini yang saya namakan pullback ya. Ini belum koreksi ya. Nah, tren masih naik ya. Ini masih pullback ya. Nah, ataupun koreksi targetnya ke sini aja, resisten become support atau kisaran 50% ya untuk melanjutkan kenaikannya bisa ya. Oke. Nah, jadi potensinya saham karena suku bunga dipertahankan di level tertinggi masih ya, berdasarkan S&P ini konsolidasi atau ada kelanjutan koreksi sedikit ya karena stokastiknya juga mengarah ke bawah ya, dan ini peluang buat saham-saham yang sudah terkoreksi cukup dalam ya untuk kita jadikan momentum. Ada Disney nanti sudah mendekatin area buy analisa kita ya, Boeing juga. Oke, nah nanti kita akan bahas. Oke, kita lanjut ya. Nah, karena durasi waktu nanti ada beberapa saham emiten yang harus kita bahas secara detail. Nah, kita mulai dari Apple ya. Nah, ini tadi ada salah satu nasabah ya, investor ikut saham Apple. Ini Pak Jaka PayPal sempat break resisten, kira-kira tren akan lanjut nggak Pak? Oke, nanti kita bahas saham PayPal ya, PYPL ya PayPal. Oke, baik kita mulai dari saham Apple dulu. Seperti biasanya kita akan cek time frame weekly mingguan. Nah, ini adalah grafik saham Apple dengan time frame weekly atau mingguan. Saya hapus dulu ya, biar clear. Oke, secara tren weekly mingguan ini masih naik sebenarnya. Kenapa? Karena supportnya belum mampu di breakout. Ini kan support terdekat sebelumnya. Kemarin 3 minggu yang lalu sempat tembus sedikit tapi berbalik naik. Artinya ini belum valid tembus. Ini baru false break. Ya. Nah, saat ini konsolidasi. Ini yang saya namakan konsolidasi saham seperti ini ya, raging lah bahasanya ya. 1, 2, 3, 4 minggu flat, bahkan dari sini ini kategori flat di sini ya. Nah, konsolidasi artinya dia akan lanjut turun atau reversal naik ya. Secara tren ini masih naik, ada pola potensi double bottom ya, 2 titik terendah ya. Nah, konsolidasi ini mungkin menjelang data rilis laporan earning besok pagi after market close ya. Nah, kita coba menganalisa dulu ya dengan time frame weekly ya. Oke, ini support ya. Nah, semoga support ini tidak di breakout. Kalau data rilis earningnya bagus ya. Nah, memang forecastnya turun ya, jelek ya. Tapi aktualnya kan kita nggak tahu. Siapa tahu tiba-tiba bagus ya, atau malah tanggung. Kalau tanggung mungkin konsolidasi lagi di sini. Kalau bagus ya mungkin ada kelanjutan
naik karena 2 minggu hijau naik ya. Nah, oke. 3 minggu yang lalu memang merah ini turun, dibalas hijau, ini konsolidasi. Ya, dia akan lanjut naik. Oke, kalau earningnya rilis bagus. Jadi saya lihat ini ada kelanjutan. Ya. Sebaliknya, kalau jelek sesuai forecast, Pak, kemungkinan breakout tembus support ini. Target penurunnya di mana? Ya. Nah, kita akan bahas target penurunan ketika rilis laporan earning ini turun. Ya. Yang pertama, ya biasa, ya karena ini polanya double top, ini potensinya double bottom sejajar, ya. Saya tarik retrace dari sini, ya. Oke, ini support pertama kalau saya gambarin di 127, 156, ya. Ini, ya. Secara support berdasarkan Fibonacci, kalau berdasarkan klasik di sini memang selalu tertahan ya, ini resisten ya dari sini ya, ini resisten di breakout jadi support ya. Nah, ini kategori support 156 ya. Nah, saya melihatnya di sini dulu ya. Oke. Nah, di sini bisa reversal tergantung data-data nanti, atau nanti misalkan data menunjang turun lagi seperti suku bunga nanti dipertahankan lagi, inflasi naik. Nah, akan ada kelanjutan turun. Inilah target ya, terjauhnya saya kalau datanya tidak menunjang untuk naik saham Apple 161 ya. Oke, atau MA 200 kisaran ini. Jadi ini kalau Bapak Ibu tanya support-support untuk saham Apple ya. Nah, untuk sementara saya ngelihatnya di area sini aja ya, karena berdasarkan tren supportnya juga. Ini tren support kalau saya tarik ini ya Bapak Ibu ya. Nah, lower low ketemu lower low ya. Ini ya. Jadi saya tuh kalau stokastiknya udah di bawah ya, sempat naik tapi mengarah ke bawah. Ya, kalau mengarah ke bawah ini persentase turun seharusnya tidak banyak ya. Kalaupun ada turun yang target-target yang saya tadi jelaskan ya 156 kurang lebih sampai 160 lah ya. Kalau earningnya turun sesuai forecast atau jelek ya. Terus saya turunkan time frame harian biar jelas lagi Bapak Ibu. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan sempat naik high-nya 17590 ya kurang lebih ya. Nah, di sini saya sarankan untuk take profit ya. Nah, Bapak Ibu bisa cek di live YouTube saya PT First State ya. Pembahasan saham Apple menjelang yang punya posisi karena saya menyarankan buy di pola dekat support di sini ya 171, 170 di sini saya sarankan buy ya. 16 di sini kurang lebih. Nah, di sini kemarin ya, sempat saya bentar dulu kok nggak muncul. Nah, kurang lebih di sini ya. Mungkin ada buy di 170, 171, 169 ya. Nah, saya sarankan 176, 177 di area sini ya karena saya lihat rilis laporan earning dan forecast-nya turun, lebih baik keluar market dulu. Nah, ini saran saya. Ada yang sempat lepas, ada yang belum. Ya. Nah, kalau yang sudah close profit di sini 175 mungkin ya. Nah, besok nunggu laporan earning. Ya, ini peluangnya untuk buy lagi. Nanti kita lihat kisaran 156. Oke, ini yang sudah close profit. Nah, sekarang pertanyaan yang Pak belum sempat lepas bagaimana Pak? Ini ada WA yang masuk, mungkin belum lepas ya. Nah, mungkin dia limit di 166, 176 kurang dikit nggak kena. Ya, oke. Ya, karena ini rilis data earning, terjadi open gap, kita nggak bisa memantau, oh pecah ini harus stop loss enggak. Ya udah ya, artinya kita pasrah menunggu rilis. Ya, artinya ketika open gap turun, kalau open gap up naik ya akan langsung profit ya. Nah, kalau open gap naik
ya di hold aja dulu ya. Kalau saya di hold aja dulu minimal ya mendekatin resisten nanti ya. Nah, sekarang yang permasalahannya belum lepas close profit, masih ada posisi saham Apple, besok menjelang rilis laporan earning dan forecast-nya turun. Berarti peluangnya nanti malam nih. Kesempatannya nanti malam, kesempatan untuk lepas. Apakah itu lepas cut loss atau close profit? Ya. Kalau pre-marketnya 171. Nah, kalau saran saya ya lebih baik close aja dulu karena forecast-nya turun cukup besar ya. Tadi sudah kita bahas. Semoga nanti ada reboundan naik ya. Kalau lihat pre-marketnya kan naik sedikit 171. Nah, silakan ya BEP profit sedikit saran saya close dulu. Dan ini saya sudah sarankan dari pertemuan live YouTube minggu lalu juga ya. Itu bagi yang trading saham Apple. Tapi kalau misalkan modalnya cukup, nggak apa-apa Pak. Nanti turun saya averaging lagi di support yang ini. Nggak masalah. Kembali lagi ke manajemen keuangan dan planning masing-masing Bapak Ibu ya. Oke. Oke, saham Apple ada pertanyaan. Kalau belum lepas ini Bu Erna, Pak, kalau belum lepas sebaiknya di berapa, Pak? Oke, barusan saya bahas ya. Jadi kalau belum lepas ya, berarti kan kesempatannya nanti malam ini mau lepas. Karena rilis laporan saham Apple earningnya ini besok ya, setelah tutup pasar. Ya, berarti nanti ada kesempatan malam nanti ya. Nah, kalau dilihat candle daily-nya ini kan turun ya, candlenya 1, 2, 3 ya, oke. Nah, nanti lepasnya di berapa Pak? Coba saya turunkan ke time frame selanjutnya 4 jam. Ya. Nah, di sini kita lihat struktur marketnya dari resisten terdekat ya. Nah, polanya kan seperti ini. Oke. Nah, harusnya kemungkinan ada kelanjutan koreksi ya secara teknikal ya. Nah, kalau nanti karena tertingginya terakhir ini 172, 173, ya mungkin kisaran 172, 173 ya. Ini ya candle ini ya. Nah, ini kalau ini 1 jaman ya, artinya ini Bu Erna tadi tanya kira-kira nanti mau close di berapa. Kalaupun ada kenaikan mungkin tertahan di sini. Ya, ini berapa ya, Bu? Ya. Ini grafik 1 jam saham Apple ya. Saya estimasikan pre-market, saya cek pre-marketnya ini 171 sementara ya. Nah, ini pre-market berubah-ubah nanti. Nah, semoga pre-marketnya di 171 atau 172 bahkan naik, berarti kan di sini 171 712 ya. Nah, resistennya terakhir di sini 175 sempat naik ya. Nah, jadi kisarannya ini kan support become resisten ya. Ya mungkin 172, 173 silakan ya. Kalau mau close ya, entah itu posisinya dalam kondisi masih rugi sedikit atau untung sedikit ya. Jadi kisaran ini apa ya? Ya, 172 sampai 173. Nah, mungkin nanti juga tidak terlalu banyak gerak ya. Kenapa? Karena menjelang data earningnya masih besok atau menjelang data penting payroll hari Jumat. Ya. Oke, Bu Erna, jadi saran belum lepas sebaiknya di mana? Ya mungkin kalau nanti ada sedikit kenaikan di 172 sampai 173. Nah, nah, oke. Tapi ini agak spekulasi ya. Kenapa? Karena besok laporan earning dirilis, tiba-tiba aktualnya bagus ya atau di atas ya, forecast-nya turun, tiba-tiba aktualnya ternyata bagus, ya udah ya bisa open gap ya karena menjelang data penting seperti itu. Nah, kenapa saya selalu melihat laporan earning, kita bisa punya planning nih ya 1 minggu sebelum rilis laporan earning kita sudah siap-siap nih ya untuk take profit dulu ya. Memang kesempatannya ini
kemarin ya, nah waktu naik ini cuma kenaikannya tertahan 175,80 ya. Ini saran kita ya di 176 sampai 177, 178, tapi tertahan di 175. Nah, nah, ada beberapa investor yang sudah take profit, ada yang belum. Nah, yang belum ya udah selama equity-nya cukup di hold aja nggak masalah ya. Nah, tapi kalau yang konsepnya trading ya Pak, saya cut loss aja rugi cuma ya misalkan $3 ya, $30 berarti kalau 10 lembar ya nggak apa-apa, atau $50 kurang lebih. Nah, saya nggak mau berspekulasi menjelang rilis laporan earning tiba-tiba aktualnya turun sesuai forecast, open gap down, di sini saya bisa belanja lagi, boleh ya. Oke. Nah, cuma resikonya ketika rilis laporan earning berbalik ternyata bagus, open gap yang harusnya profit dia cut loss sedikit. Jadi spekulasinya di sana ya. Dan saya tidak bisa memberikan jawaban Pak di cut loss atau enggak. Nah, kembali ke masing Bapak Ibu ya. Nah, dan juga saya belum bisa memberikan hasilnya bagus atau jelek Pak. Ada beberapa investor Pak bagus atau jelek besok kira-kira. Ya saya juga nggak tahu aktualnya ya. Nah, berdasarkan forecast turun, tapi aktualnya ya sama-sama nggak tahu ya. Nah, besok kita pasti akan kabarin ya. Oke, cukup Bu Erna, kalau belum lepas sudah ya. Nah, mungkin nanti open pre-market 172, semoga ada kelanjutan rebound kenaikan ke 172, 173, bahkan 174. Silakan untuk melakukan take profit dulu. Siapa tahu menjelang rilis earning ada pergerakan ya, kenaikan ya sedikit. Oke, saya lanjut. Milka, Pak, terima kasih. Malam Pak, saham Google dan naik. Kalau beli di harga berapa Pak? Disney, oke, Disney dan Google ya belum kita bahas. Ini saya bahas saham Apple dulu. Ya, clear ya untuk saham Apple ya. Nah, jadi ini juga bisa dijadikan momentum nanti ya. Nah, oke, nah, semoga tertahan di sini aja ya. Oke. Secara fundamental juga ya saya baca memang Apple sudah ada kerjasama ya dengan tadi saya sudah share ya. Ini ya buat yang pencinta saham Apple. Nah, mana ya? Oh ini ya. Oke. Ya, memang dia ada kerjasama ya untuk AI-nya ya. Tadi saya sudah transit untuk saham Apple ya. Nah ini ya. Apple kerjasama ya untuk iPhone-nya ya. Nah, oke, dengan Google ya. Nah, ini kabar positif sebenarnya untuk saham Apple ya. Oke. Jadi ini pendukungnya berdasarkan fundamental ya. Oke. Oke, cukup ya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Boeing. Nah, oke. Ya, karena dari request Boeing sudah tadi habis Boeing kita bahas Google dan Disney ya, terus PayPal. Oke, Boeing. Boeing sebenarnya ini momentum sekarang ya. Pre-market naik sedikit 171,99 ya. Secara rilis laporan earning saham Boeing sudah dirilis kemarin, aktualnya turun, tapi forecast yang akan datang Boeing bagus. Bahkan forecast ke pertemuan sampai rilis ketiga kali itu naik terus ya. Nah, secara teknikal Boeing ini pas di area support ya. Oke, ini grafik saham Boeing untuk time frame weekly. Nah, di sini saya akan bahas satu-satu. Ini peluang untuk saham saat ini ya, yaitu ada di saham Boeing ya. Pertama, saya akan bahas masalah tren dulu time frame weekly ya. Ini ya. Boeing ya,
all time high tertinggi, harga tertinggi all time high ini pernah tercapai di 445 ya, Maret 2019 ya. Dia mengalami penurunan ya, di sini konsolidasi ya, koreksi di sini akibat kecelakaan Boeing. Terus dilanjut belum selesai pasca Covid awal tahun 2020. Inilah penurunan saham Boeing terbesar ya. Oke. Jadi low support terakhir terendahnya itu berada di kisaran 90 lah ya. Nah, setelah itu dia recovery ya. Nah, sempat tertingginya 277 ya, tidak butuh waktu lama ya, kurang lebih 1 tahun karena dari Maret 2020 pullback baliknya ini 2021 Maret juga 1 tahun ya. Terkoreksi lagi, kenapa saya bilang koreksi ini? Karena tidak melewatin support low-nya 90, dia hanya tertahan di 115 lah, 113 kurang lebih ya. Oke. 1 tahun juga kurang lebih ya, 21 ke 22 Juni. Terus dia recovery, naik ya. Tapi tidak mampu melewati high yang terakhir 277 ini, 278 ya. Hanya tertahan di 268. Artinya ya secara pola grafik Boeing ya, nah, saya gambarkan high-nya semakin turun ini ya. Ini saya pakai ini aja ya. Oke, pakai ini aja. High-nya semakin pakai high ini. Ini high-nya semakin turun. Oke. Ya, high-nya semakin turun, low-nya semakin naik. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, nah sekarang ya, kalau kita lihat pola terakhir, ini kan bullish ini ya. Nah, ini naik ini ya, Boeing. Ya. Nah, ini peluang ya menurut saya ini momentum ya untuk saham Boeing ya. Terus dia mampu breakout support. Ya, support terakhir ini 175, oke, Boeing. Nah, kita lihat Bapak Ibu, time frame weekly dari tertingginya 167 turun ke kemarin sempat terendahnya itu 160. Di sini tidak ada swing low atau apa ya, pembalikan arah sama sekali, downtrend terus ya. Candlenya merah, ini hijau 2 minggu, tapi tidak mampu melewati high-nya terus ya. Artinya belum ada pullback sama sekali ya. Harusnya ya secara teknikal dia sudah bikin low baru nih ya. Kalau dia mau lanjut turun ya, volumenya sudah nggak mampu ya. Oke. Nah, kalau dia mau turun lebih banyak, dia harus mengalami kenaikan dulu, baru turun lagi. Ya, disinilah momentum yang saya lihat, ya. Oke, rebound nih, ya. Kemungkinan potensinya ada, ya. Kita tidak perlu melihat sampai akan membentuk high baru, ya. Nah, tergantung data nanti kalau suku bunga terpaksa ada potensi dipangkas, saya ngelihatnya ini sudah nggak ada penurunan lagi nanti untuk Boeing ya. Nah, mungkin ini bisa jadi low terakhir ya, untuk Boeing. Bisa aja dia akan langsung ke high baru yang ini ya, targetnya yang ini ya. Oke. Itu yang pertama ya. Karena belum ada eh, perlawanan buyer sama sekali ya. Indikator udah di bawah mengarah ke atas ya. Oke. Nah, berdasarkan ini kan tembus memang ya valid ya. Tapi kalau weekly, nah weekly ini belum tentu Bapak Ibu ya. Kalau bulan sekarang Mei ini ternyata dia mampu naik closing di atas, ini namanya false break, gagal tembus, naiknya akan lebih tinggi ini. Oke. Nah, oke, terus pas di support, kenapa saya bilang support? Ini nih, support saya tarik tren support ya. Tren support itu ditarik dari swing terluar, swing low terluar, ya lower low, high low saya tarik. Ini pas ya.
Kemarin 160 pas nyentuh. Oke. Nah, terus candle-nya weekly-nya ini candle netral ya. Oke, reject bawah, reject atas. Netral ini bisa lanjut turun atau sudah reversal naik. Kuncinya minggu ini sudah hijau. Kalau minggu ini nanti closing di atas ya, karena ini kemarin kan support become resisten, naiknya hanya 177 ya. Kalau minggu ini mampu closing di atas 177, 179 bahkan 180, nah di sini valid yang namanya swing low ya. Potensi reversal akan besar. Nah, tapi secara teknikal ini adalah area buy ya, momentum ya, karena sudah dekat menyentuh support. Kalau saya ukur juga support retracement, nah ini sudah berada di area 7860 ya. Area beli ya. Silakan yang equity-nya mencukupin ya. Boeing ini jadi salah satu pilihan peluang ya buat Bapak Ibu ya untuk saham Boeing. Secara fundamental sebenarnya mendukung mulai dari laporan earning Boeing yang akan datang bagus ya. Secara suku bunga juga potensinya dipangkas tapi entah kapan nanti ya, bisa akhir tahun. Artinya untuk naikkan suku bunga kecil kemungkinan mempertahankan aja atau bahkan memangkas nanti ya. Nah, Boeing jadi pilihan ya. Oke, saya turunkan daily ya. Nah, daily ini konsolidasi ya, flat ya. Pas rilis sempat turun. Nah, ini juga sebenarnya gejala ya. Gejala artinya apa? Rilis earning jelek, dia turun, tapi keesokan harinya dia hijau naik. Artinya seller nggak mampu ya. Muncul buyer lagi tapi masih belum mampu ngelewatin ini. Kenapa saya bilang kalau minggu ini mampu closing di atas 177 atau 178, potensi besarnya akan lanjut naik terus Boeing. Ya. Atau Bapak Ibu mau nunggu konfirmasi, artinya nih trennya di sini tembus dulu, ini baru baik boleh. Ya. Nah, Pak, valid perubahan tren terjadi kalau swing low terbentuk. Ini swing low-nya weekly belum terbentuk. Terbentuk ketika naik breakout 177 ya. Nah, kalau saran saya silakan lakukan buy sudah ya. Oke, Boeing cukup ya. Nah, karena durasi waktu saya lanjut setelah Boeing tadi Disney. Oke, Disney mana Disneyku? Google, ini Google, Apple saya ganti Disney. Peluang kedua itu Disney. Nah, biar sekalian ya, kita bahas peluang saham. Ada di saham Boeing dan saham Disney. Ya. Disney peluangnya ini menunggu lanjutan koreksi lagi, sedikit lagi. Nah, kita bahas ini saham Disney time frame weekly. Oke. Nah, ya, tertingginya terakhir itu 123, terus 1, 2, 3, 4, 5 minggu turun ya. Ini adalah koreksi, tren masih naik. Ya, tren masih naik dari lower low ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kan naik. Ini pullback namanya ya. Nah, ini naik. Nah, ini koreksi. Mungkin targetnya estimasi saya di sini. Ya. Kenapa? Ini tren support dulu. Ya. Oke. Terus di sini saya garis ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini lower high ini kan resisten. Resisten yang di breakout satu candle fresh ini namanya support. Ya, berada di 103, 104. Jadi kalau tanya, Pak peluang saham Disney itu buy-nya di berapa? Nah, ini saya gambarkan support-support dulu. Pendukungnya sudah ada 2 support ya. Klasik ini ya. Nah, sekarang Fibonacci karena ini 1, 2, 3, saya hitung dari swing di sini ketiga. Nah, 50 sampai 61 ini biasa area yang ideal ya. Nah, inilah area buy saham Disney. Stokastik masih mengarah ke bawah,
tapi persentasenya sudah 20-30%, artinya kemungkinan ada kelanjutan penurunan ke 106 sampai 103. Silakan yang mengincar saham Disney boleh ya. Sekarang berada di 104, 110 ya, pre-market sedikit naik 111 ya. Jadi kalau saya 105 atau mendekatin 106, 104 boleh. Jadi kisaran areanya buy itu 161,8 ya. Ini golden ratio-nya itu di 102, 50%-nya di 106. Inilah kisaran area buy Disney. Jadi memang harus sabar nunggunya ya. Ini saya sudah nunggu 1, 2, 3, 4, 5 nah, ya 5 minggu Pak untuk beli saham Disney. Ya sabar memang ya, tapi ketika ada peluang, ya jangan nawar gitu tuh, ya. Oke. Nah, kemarin kita sudah dapat ya di sini ya. Oke, Disney clear ya. Ini Bu Ayu Munik tanya, Disney belum ada posisi kalau mau beli di harga berapa, Pak? Kisarannya mungkin 106 boleh lah. Silakan pasang limit tiap malam 106 sekian, nah boleh ya. Oke. Cukup saya turunkan di daily-nya dulu. Nah, candle-nya masih terus ya. Nah, di sini ada gap ini ya. Gap terakhir ini kan dari 99 sampai 106 memang ya. Nah, memang ada potensi nutup gap, Pak. Terus naik boleh ya. Berarti kalau mau nutup target gap-nya itu penurunnya sampai 99 ini ya. Oke. Kalau saya sih ya 100 kisaran ini ya. MA 200-nya di 101, 102 ya. Oke, clear ya. Saya lanjut ke pertanyaan saham Google. Saham Google ini baru koreksi beberapa minggu ya. 1 minggu ini koreksinya ya. Ya. Nah, kemarin risk earning-nya bagus, ini naik ya, bikin all time high baru ya. Tapi saya nganalisa targetnya masih di sini ya, 183 ya. 184, 183. Kemarin tertahan 176. Minggu ini pullback, ini yang saya namakan pullback, tapi tren masih naik ya. Oke, Google ini trennya masih naik ya. Ini kan selalu bikin high ya. Nah, ini trennya masih naik. Oke. Kalaupun dia mau pullback, inilah support resisten. Ini kan resisten nih. Yang saya garis ini resisten ya. Nah, berubah jadi support nanti. Ini area buy sementara. Ya. Jadi kalau yang suka saham Google, incaran terdekatnya ini saya 153, 155 lah kurang lebih. Sekarang 165 masih. Oke. Nah, tapi hati-hati ya. Oke. Nah, karena ini all time high. Ya, saya tidak pernah menyarankan ngejar posisi harga saham yang all time high. Ya. Karena sekali koreksi mungkin agak dalam seperti saham Meta. Nah, jadi Google sabar dulu ya. Kalau mobile dilihat dulu nanti di 153 sampai 155. Kalaupun dia saya ukur dulu ya. Nah, ini retracement-nya ya 50% sampai 61. Nah, ya kurang lebih di sana. Ya di sini ya. Sorry. Ini Google silakan ya. Ini nanti kita lihat area sini aja. Ya. Oke, ini masih mengarah ke bawah, sabar dulu ya. Oke, support terjauhnya ini sementara di 131. Ya, karena dari sini ya trennya naik ini dari sini. Ya, ini tren naik. Nah, inilah koreksinya. Ya, target pertama mungkin ke 159 ya. Sini ada gap. Nah, mungkin akan tertahan di sini ya. Kalau lanjut ke sini ya bisa aja. Ya. Kalau saran saya sih 50 sampai 61 nanti dilihat ya. Oke, cukup untuk saham Google. Sabar dulu ya. Nah, ini yang sering buy saham Google. Ya, tunggu koreksi ya. Kayak ini ya, koreksi buy ya, koreksi buy ya. Oke.
Sekarang saya cek pertanyaan lagi di sini udah, saham Google udah. Oke, Alibaba tadi ada WA Alibaba. Setelah itu PayPal ya. Alibaba, Baba mana Baba saya ini. Oke, terus PayPal. Jadi Bapak Ibu yang belum saya bahas mungkin kelewatan silakan chat di live chat ya atau di WA PayPal. Oke. Baik, Alibaba sama ya sebenarnya konsolidasinya di time frame weekly cukup lama ya. Membosankan kan. Ya, ini ya, sering kita bahas ya. Nih, ya konsolidasinya ya. Minggu lalu hijau lumayan ya. Nah, tapi belum mampu breakout ini ya. Ini nih ya yang mampu merubah tren nanti kalau breakout ini sinyal awal perubahan tren. Ya, tertahan di tren resisten ya. Oke, harapannya ya ini mampu di breakout ya. Kalau saya gambarkan strukturnya Alibaba ini, nah ini lot terakhir ya, 58 lah. Nah, ini bullishnya naiknya. Nah, ini koreksinya ya. Polanya seperti ini ya. Ini baru konsolidasi lama ya. Nah, ini enggak mampu. Ini ya. Nah, kalau mampu tembus tren resisten dan bikin high baru ini naik. Ini target resisten terdekatnya dulu. Ya, karena di sini ada dua resisten yang kumpul ya. Nah, 102 lah kurang lebih ya. Nah, ini yang buy Alibaba siapa tahu sempat buy di 81 kemarin ya. Nah, 75 mungkin target terdekatnya saran saya 100 take profit dulu ya. Baru kalau dia mau lanjut resisten kuatnya di 120 ini aja ya. Oke. Potensi lanjut naik ada ya karena hijau semoga aja mampu breakout ini ya. Ini konsolidasi Bapak Ibu ya. Oke. Oke, itu Alibaba ya. Earningnya udah ya. Pre-market naik ya 77, tadi sempat 78 ya. Nah, berarti ada potensi resisten pecah. Nah, ini kabar baik untuk Alibaba. Semoga minggu ini closingnya di atas 79 ya. Nah, kalau di atas 79 keluar dari zona konsolidasi ini biasanya akan cepat naik ya. Oke, itu untuk Alibaba kita lihat aja closing minggu ini karena ada data penting ya seperti payroll nanti. Nah, indikatornya motong ke atas sudah apa dari bawah mau motong ke atas harusnya ada kelanjutan naik. Nah, kalau lihat dari time frame daily-nya ya hampir sama ya ini ya. Oke, kita lanjut ke PayPal. Ini tadi ada pertanyaan PayPal. Saya mulai dari time frame weekly. PayPal hampir sama dengan saham Alibaba ini ya. Konsolidasi cukup lama ya. Nah, ini grafik mingguan ya. Oke. Minggu lalu hijau, resisten ini ya. Nah, minggu ini dia sempat naik nih kalau saya gambarkan di sini ke 70 ya, kalau nggak salah ya 70. Tapi nggak mampu nih, candle aja ya. Candle artinya buyer sempat dominan, menguasain, terus dibalik seller nih. Nah, tapi ini grafik mingguan, kita nunggu nih, minggu ini mampu closing di berapa. Kalau dia closing di bawah resisten, di bawah 68, ya, di 66, 67, ini namanya reject, ekor aja. Ya, potensinya dia akan lanjut turun ke support. Ya. Nah, kita lihat aja minggu ini karena ini grafik mingguan ya supportnya ini ya. Ini reject artinya sempat tembus resisten ya, tapi closingnya nanti kalau di bawah ini gagal namanya reject ekor ya. Nah, semoga closingnya minimal di 68 sejajar atau di atasnya. Nah, oke, kita selalu dasarnya harga closing ya agar tahu apakah itu pecah support atau resisten ya. Closing dasarnya kalau saya turunkan time frame harian ya
Nih. Jadi kemarin 2 hari yang lalu hijau nih ya. Tadi malam merah turun ya. Nah, nanti malam ya kita lihat. Nah, pre-marketnya naik sedikit ya. Nah, kalau lihat daily-nya, saya gambarkan strukturnya nih ya. Kita bahas dari support terdekat nih ya. Jadi kalau lihat ini kan swing-swingnya seperti ini. Ya. Ini ABC, koreksi, resisten, become support. Nah, ini udah wave 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berarti supportnya yang kuat di sini, Pak. Ini resisten, di break jadi support. Ya. Nah, sekarang supportnya ini berarti. Ya. Ini daily. Jadi kalau dia akan ini, di sini. Ya. Kita lihat apakah mampu tembus atau kalau enggak, akan naik ini. Jadi ini polanya double bottom ya. Kalau memang strukturnya estimasinya pergerakannya seperti ini ya. Nah, kalau mau ada kelanjut turun targetnya ke support ini. Oke. Tapi kalau dia mampu tembus ya kembali lagi ke support terakhir ya. Inilah pergerakan untuk PayPal. Semoga dia hanya pullback ya, koreksinya mungkin 50% paling dalam. Ini sudah 50% reject ya. Mungkin golden ratios ini untuk lanjut kenaikan. Resistennya ini Pak 77 tetap yang saya selalu bahas ya. Oke. Nah, sebenarnya sinyal awal ini perubahan tren udah terjadi ya ketika ini mampu ditembus ya. Nah, ini ketika ini mampu ditembus ya. Nah, ini ya. Nah, ini udah sinyal awal perubahan dari downtrend ke uptrend. Baru valid uptrend ketika resisten lower high terakhir ini 77 mampu ditembus. Ya, ini sinyal awal ya. Semoga ini kuncinya ya. PayPal baru trennya naik ketika lower high-nya ini mampu ditembus. Jadi polanya ini turun ya. Ini kan masih turun downtrend ini. Nah, oke. Ini konsolidasi ya. Ini konsolidasi di sini. Nah, dia mampu tembus ini baru dia naik ya. Tapi selama ini nggak mampu di breakout, ini akan konsolidasi lagi. Oke, saya belum ngecek untuk earningnya ya, untuk PayPal. Nah, next earning masih 90 hari ya, next earning report baru dirilis ya earningnya ini ya, untuk saham PayPal ya. Nah, yang akan datang turun untuk IPS-nya tapi revenue-nya ini forecast-nya 7,79, estimate ini forecast ya. Kalau di investing.com itu forecast, kalau di TradingView namanya estimate ya. 7,79 billion. Report ini aktual itu 7,7. Berarti mengalami pendapatan forecast-nya ini mengalami kenaikan. Ya, rilis yang akan datang. Jadi secara laporan earning bagus. 2 kali ya nanti ya forecast-nya. Oke, menunjang ya. Semoga aja PayPal secara fundamental sudah positif. Baik suku bunga tidak dinaikkan lagi, hanya dipertahankan atau dipangkas nanti pilihannya. Earningnya juga sudah mulai forecast-nya positif. Ya, secara teknikal sudah ada sinyal breakout trend ini ya. Oke, itu untuk PayPal. Saya cek ada lagi pertanyaan. Ini durasi sudah 1 jam. Cukup Bapak Ibu ya yang request saham-saham. Jadi kesimpulannya kalau tanya peluang ada 2 saham tadi Disney sama Boeing. Silakan ya. Nah, di sini hanya menunggu koreksi sekali lagi, sekarang 110, nah, sabar dulu ke kurang lebih 105 ya. Nah, terus untuk saham Apple rilis laporan earningnya besok kesimpulannya, kita tunggu aja sama-sama ya. Oke, sekian ya yang bisa saya sampaikan untuk sore kali ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Yang mungkin karena ada beberapa request saham Pak minta grafiknya karena di YouTube agak pecah-pecah ya. Nah, silakan lewat konsultannya nanti saya tinggal
save share dari TradingView saya ya, atau copy paste aja. Terima kasih waktunya, tetap jaga kesehatan, salam profit, sampai ketemu live YouTube di minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu.